Alhamdulillah hari ini tepat di tanggal 11 September insya Allah sebanyak 32 jamaah dari Nur El Fatah keberangkatan kloter 9 akan terbang menuju Jeddah dengan maskapai Garuda. Semoga kita semua diberikan kemudahan, kelancaran dan bisa pulang dalam kondisi selamat sehat semuanya. Amin. Dengan penuh syukur, para jamaah memulai perjalanan suci menuju tanah suci. Senyum dan haru terpancar di wajah mereka, meninggalkan keluarga dan tanah air dengan niat tulus untuk beribadah ke Baitullah. Setelah menempuh perjalanan panjang, jamaah akhirnya tiba di Jeddah. Dari kota inilah langkah menuju ibadah umroh pertama akan dimulai. Setelah melewati proses imigrasi dan persiapan, jamaah bersiap menuju Makkah. Dalam balutan pakaian ihram, hati mereka dipenuhi rasa haru dan takjub. Niat pun diucapkan dengan khusyuk, tanda dimulainya perjalanan ibadah yang penuh makna. Tiba di Masjidil Haram, jamaah melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Setiap putaran dijalani dengan penuh kekhusyukan. Tawaf menjadi simbol penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya, menegaskan bahwa seluruh kehidupan berpusat hanya kepada Allah semata. Di tanah suci, setiap langkah adalah doa. Setiap hembusan napas adalah pengingat akan kebesaran Allah. Disinilah hati belajar arti ketundukan dan syukur yang sesungguhnya. Jamaah kembali mengelilingi Ka'bah untuk melaksanakan tawaf sunnah. Dengan langkah tenang dan doa yang terucap, mereka memperbanyak ibadah sebagai ungkapan rasa syukur telah diberi kesempatan berada di rumah Allah. Jamaah perlahan mendekat dan memegang sisi Ka'bah dengan penuh hormat. Di hadapan rumah Allah yang agung, tangan terangkat, doa-doa terbaik dipanjatkan. Setiap bisikan doa terasa begitu dekat, seolah langsung sampai kepada Sang Maha Mendengar. Semoga Allah mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan. Perjalanan dilanjutkan menuju Jabal Handama. Dari Jabal Handama, jamaah menikmati pemandangan kota Makkah yang membentang luas. Dari ketinggian ini, terlihat keagungan Masjidil Haram dan betapa istimewanya tanah suci yang menjadi pusat ibadah umat Islam di seluruh dunia. Di Jabal Qudai, jamaah dapat melihat pemandangan kota Makkah dari sudut yang berbeda. Tempat ini dikenal sebagai salah satu kawasan bersejarah yang kini berkembang pesat. Ibadah umroh kedua menjadi kesempatan berharga bagi jamaah untuk kembali mendekat kepada Allah. Setiap langkah dijalani dengan kesadaran yang lebih dalam, sebagai wujud rasa syukur dan kerinduan untuk terus memperbaiki diri di hadapannya. Setelah tawaf, jamaah melanjutkan ibadah sa'i antara Bukit Syafa dan Marwah. Langkah demi langkah menjadi simbol kesabaran dan pengorbanan, mengingat perjuangan Ibunda Hajar dalam mencari air untuk putranya, Ismail. Perjalanan Siti Tur di Makkah diawali dengan mengunjungi Jabal Sur, tempat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi saat hijrah ke Madinah. Di
Di Jabal Rahmah, jamaah mengenang kisah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa setelah lama terpisah di bumi. Tempat ini menjadi simbol cinta, ampunan, dan awal kebersamaan kembali dalam ridha Allah. Sekali alhamdulillah, semuanya senang, saya senang sekali, memuaskan, pelayanannya bagus. Umroh ketiga menjadi kesempatan bagi jamaah untuk meneguhkan kembali keimanan dan ketulusan niat. Di tengah suasana tenang Masjidil Haram, mereka menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk, menjadikan setiap amalan sebagai bentuk rasa cinta kepada Allah. Berjalan antara Syafa dan Marwah menjadi bagian penting dalam rangkaian ibadah umroh. Langkah-langkah yang teratur diiringi doa dan zikir, menghadirkan ketenangan batin serta rasa syukur atas kesempatan beribadah di tanah suci. Program spesial dari PT Nur El Fatah Wisata. Jamaah diajak berkunjung ke Museum Wahyu dan Al-Quran tanpa biaya tambahan. Sebelum memasuki museum, jamaah menikmati waktu berbelanja di toko yang menyediakan beragam souvenir khas tanah suci. Suasana hangat dan penuh antusiasme menambah keceriaan dalam perjalanan umroh bersama kami. Kunjungan ke Museum Wahyu membawa jamaah menelusuri sejarah turunnya Al-Quran. Koleksi peninggalan bersejarah mengingatkan betapa besar perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan wahyu kepada umatnya. Setiap sudut museum menyimpan kisah tentang kemuliaan kalam Allah. Jamaah menyimak dengan kagum, memahami betapa Al-Quran bukan sekedar kitab suci, melainkan pedoman hidup yang menuntun setiap langkah manusia menuju kebaikan. Jamaah melanjutkan kunjungan ke Museum Al-Quran, tempat yang menyimpan berbagai manuskrip dan peninggalan sejarah Al-Quran dari masa ke masa. Di sini, mereka mengenal lebih dekat keagungan kalam Allah dan perjalanan panjang pelestariannya, yang mengingatkan akan pentingnya menjaga dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tawaf wada menjadi momen perpisahan sebelum meninggalkan kota Makkah. Jamaah mengelilingi Ka'bah dengan penuh syukur dan harap, memohon agar setiap langkah yang telah ditempuh diterima sebagai amal ibadah. Jamaah saling bersalaman dan berpelukan. Ucapan terima kasih dan doa kebaikan terucap tulus, mempererat ukhuwah yang terbentuk selama perjalanan ibadah ini. Momen penuh haru yang menjadi penutup indah dari rangkaian kebersamaan di tanah suci, mengajarkan arti persaudaraan, keikhlasan, dan cinta karena Allah. Alhamdulillah, jamaah tiba di kota Madinah
Al-Munawwaroh, kota penuh ketenangan dan berkah, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Wajah-wajah jamaah tampak bahagia, bersyukur akhirnya dapat menapakkan kaki di kota suci yang penuh cahaya ini. Momen penuh haru saat jamaah memasuki Raudah, taman surga di Masjid Nabawi. Di tempat mulia ini, mereka berdoa dengan khusyuk, memohon ampunan dan keberkahan kepada Allah, serta mengucap salam kepada Rasulullah dengan penuh rasa rindu. Raudah, tempat yang begitu istimewa di antara mimbar dan rumah Nabi Muhammad SAW. Disinilah jamaah menundukkan hati, menenangkan diri, dan memohon agar segala doa mendapat ridho Allah. Suasana penuh keteduhan mengiringi setiap bisikan doa yang terucap dengan harapan dan rasa syukur. Ziarah di sekitar Masjid Nabawi menjadi perjalanan mengenal lebih dekat sejarah Rasulullah dan para sahabat. Jamaah menyusuri tempat-tempat yang dahulu menjadi saksi perjuangan Islam, sambil merenungkan betapa besar pengorbanan dan keteladanan yang diwariskan untuk umat hingga kini. Alhamdulillah hari ini kita ada di Masjid Gomama, tepatnya ada di samping Masjid Nabawi di kota Madinah. Ziarah di sekitar Masjid Nabawi menghadirkan suasana yang syarat makna. Disinilah jamaah mengenang perjuangan Rasulullah dan para sahabat dalam menegakkan Islam. Dengan penuh rasa syukur, setiap jamaah menapaki tempat-tempat bersejarah yang menjadi saksi kebesaran dakwah dan keteguhan iman. Perjalanan menuju Raudah menjadi momen yang penuh harap. Jamaah melangkah dengan hati berdebar, membawa doa dan niat tulus untuk beribadah di tempat yang mulia. Suasana tenang, langkah demi langkah terasa begitu berarti. Seakan setiap langkah mendekatkan diri kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Jamaah mengunjungi Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini, mereka menunaikan sholat dengan khusyuk, yang diyakini memiliki keutamaan pahala setara dengan umroh. Setiap langkah dan doa menjadi pengingat akan keteladanan Rasulullah dan nilai ibadah yang besar di tempat mulia ini. Jamaah berziarah ke
ke makam syuhada Uhud, mengenang para pejuang yang gugur mempertahankan agama Allah. Di tempat ini, mereka berdoa dan merenungkan keberanian serta pengorbanan para sahabat, mengambil pelajaran tentang kesabaran, keteguhan iman, dan ketulusan pengorbanan untuk kebaikan umat. Hari ini Alhamdulillah kloter 9 jamaah dari Nur Al-Fatah sedang berada di kebun kurma. Siap kita masuk ke dalam? Jamaah mengunjungi pasar kurma, menikmati berbagai pilihan kurma khas Madinah. Jamaah bersiap kembali ke tanah air, membawa kenangan dan pengalaman berharga dari tanah suci. Hati mereka dipenuhi harapan agar setiap ibadah dan doa yang telah dilakukan menjadi amalan yang diterima dan memberi manfaat sepanjang hidup. Semoga Allah memberikan kesempatan untuk menjejakkan kaki lagi di tanah suci. Sampai jumpa, Haramain.